Jepang bagus, Korea juga bagus tentunya. Tapi karena mungkin yang paling lama saya di Australia, jadi saya melihat ada sebuah eh, mungkin kalau saya recommended ke orang-orang, saya juga akan recommended Australia. Casavella Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan ada dalam lindungan yang maha kuasa. So, ketemu lagi bareng Tiwi Kasavella di acara Kasavella Talks. Dan seperti biasa, aku selalu menghadirkan teman-teman aku ya, yang pastinya juga bisa ngasih informasi baru, wawasan, dan insight buat kamu. Nah, spesial kali ini ada Kang Gilang Permana Putra. Jadi aku ketemu Kang Gilang ini atau yang akrab disapa Kang Gil aja. Ini udah seminggu 2 minggu yang lalu. Jadi ketemu di radio, sempat sharing juga Kang Gil ini terkait ya kegiatannya nih yang aktif juga ya keliling dunia gitu. Sempat lama tinggal di Australia beberapa tahun. Aku kepoin YouTube-nya juga udah pernah ke Turki, terus ke Korea, terakhir ke Meksiko dan banyak lainnya. Jadi langsung aja deh kita sapa Kang Gilang. Halo Kang. Halo, selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima Iya. kasih untuk undangannya. Iya, terima kasih juga Kang Gilang ya sudah menyempatkan waktu. Nah, mungkin kita juga penasaran nih sama Kang Gilang ya, untuk saat ini apa aja sih Kang aktivitasnya dan kesibukan Akang nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. eh Mungkin dari aktivitas saya sekarang itu ketika ada di Bandung, saya lebih ke memberikan permantapan ya, Mhm. memberikan permantapan kepada siswa-siswa ataupun mungkin orang-orang yang tertarik dengan dunia hospitality gitu. Jadi orang-orang yang mungkin pernah bekerja di hotel ataupun mereka yang pernah kerja di restoran, saya coba untuk memberikan pemantapan ketika mereka pengen meraih ke jenjang yang lebih gitu, seperti bekerja di kapal pesiar atau bekerja di luar negeri, di mana nanti memantapkannya itu dari segi bahasa Inggrisnya gitu. Jadi selama kurang lebih mereka misalkan ikut program privat saya itu 1-2 bulan, nanti akan kita lihat progres seperti apa. Dari situ saya coba bantu untuk link-link kerjanya gitu. Karena di Indonesia sendiri itu banyak sekali company-company yang memang uh, merekrut ya, merekrut untuk mencari orang Indonesia yang berkompeten gitu. Nah, tapi kesibukan saya yang terikat gitu ya, yang terikat saat ini saya memang masih punya kontrak dengan satu bendera negara Switzerland, masih di bidang hospitality juga. Tapi kontraknya itu tidak terlalu lama, jadi saya masih bisa eh, aktif juga di Bandung gitu. Satu kali saya pergi itu 4 bulan, jadi Hmm. jeda setiap 4 bulan itu saya bekerja dan pulang ke rumah bisa 2 sampai 3 bulan gitu. Jadi lumayan relax lah, nggak terlalu kontrak lama gitu di luar negerinya. Mhm. Untuk kesibukan yang memang saat ini saya lagi kerjakan, saya mencoba memberikan sebuah kesempatan kepada anak-anak muda Bandung ya khususnya, yang memang mereka sangat hobi untuk berbahasa Inggris gitu. Nah, si bahasa Inggrisnya itu saya yakin kalau di Bandung sendiri kan mungkin tidak terlalu banyak dipakai gitu ya. Jadi kita harus harus mencari perusahaan luar negeri yang untuk bisa memakai bahasa ini gitu. Jadi setelah mereka siap ya saya akan linkkan dengan interviewernya atau user-user yang ada di Jakarta seperti itu.
lebih santai sih, Mhm. kesibukan saya lebih santai ketika di Bandung ya. Wah, siap nih. Jadi memang kerjaan, Kang Gilang ini adalah, ini ya, Kang, ya, di bidang hospitality, terus pariwisata juga. Jadi Hospitality, memang betul. keliling dunia nih, ke mana-mana gitu. Nah, udah berapa lama sih Kang Gilang ini berkarir di dunia, hospitality ini dan udah ke berapa negara sih, Kang? Kalau dibilang eh, berapa negara, eh, kemungkinan mungkin karena kerjanya dulu diawali dengan kapal pesiar ya. Jadi sudah hampir semua benua mungkin ya kalau di kapal pesiar itu. Karena apalagi ketika saya start itu kan 2008, kita masih yang normal sekali gitu ya, tidak ada yang pandemi dan lain-lain. Itu kurang lebih saya 5 tahun di kapal pesiar. Jadi ketika ketika kita sailing ke Alaska, terus kita sailing ke Mediterania, kita bisa keliling kota-kota yang ada di Barcelona gitu ya, Roma. Itu memang normal normal sekali gitu. Jadi ketika kita ada libur, kita bisa main, kita bisa lihat kota-kota di sana gitu. Jadi hmm, sangat berbeda ketika mungkin sekarang lagi pandemi, memang ada sebuah larangan-larangan ya, ketika negaranya tidak memperbolehkan kita keluar, ya kita harus uh, ikutin prosedur gitu. Tapi melihat dari berita-berita sekarang kayaknya kan sudah menurun, kemungkinan akan menjadi normal lagi ya tahun-tahun depan, atau tahun ini sudah diuji coba seperti itu. Jadi kurang lebih kalau di dunia hospitality saya lebih dari hampir 10 tahun ya. Dari 2008 sampai sekarang mungkin lebih dari 10 tahun ya. Ya lumayan lah, lumayan menyenangkan gitu ketika jalan-jalannya. Kalau bekerjanya ya kita harus kerja keras tetap ya. Wah, siap ya. Jadi udah 10 tahun melanglang buana ya, Kang, ya, ke berbagai belahan dunia. Nah, kira-kira Akang ini, kalau di negara-negara tersebut kerjanya sebagai apa nih, Kang? Apakah ganti-ganti profesi gitu, di negara A jadi apa, di negara B beda lagi, atau sama aja gitu? Oke, untuk kapal pesiar, jadi kita akan sedikit bercerita. Eh, Kapal pesiar itu layaknya hotel ya, layaknya hotel yang ada di darat gitu. Cuman istilahnya mereka memang sangat spektakuler yang membuat si hotel itu terapung di air gitu. Dimana betul-betul mungkin kalau ada yang pernah nonton Titanic, itu memang apa adanya di dalam kapal pesiar itu segala ada. Restoran, bioskop, terus ada mall gitu ya yang mungkin dibikin mini gitu mallnya. Bahkan ada waterboom juga di dalamnya gitu. Jadi memang seolah-olah kita itu ada di darat gitu, tidak 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 terlihat kita lagi ada di kapal ataupun di atas air gitu. Bahkan saking canggihnya keseimbangannya kapal itu, ketika ada ombak pun memang sangat distabilkan gitu, jadi tidak terasa. Itu salah satu pengalaman saya ketika saya di kapal pesiar kurang lebih 2008 sampai 2013. Nah setelah eh, jadi profesi saya kalau sebagai apa di kapal pesiar itu sebagai restoran restoran steward. Jadi restoran steward itu waiternya gitu, untuk istilahnya yang melayani tamu di restoran, di dining room ya, kita sebutnya dining room. Nah jadi lebih ke uh, bekerjanya itu persis seperti gimana kita di hotel, kita melayani untuk breakfast, lunch, dinner seperti itu. Nah selama selama kita memang kontraknya dengan kapal pesiar, itu pekerjaannya sama. Namun ada beberapa pengalaman saya yang memang saya juga pernah di darat. Jadi saya pernah bekerja di Australia, itu lebih berwarna lagi karena tidak di hospitality gitu ya. Pengalaman yang di Australia ini saya dapat karena mungkin ada sedikit
keberuntungan kita juga ketika kita bisa berbahasa Inggris ya. Jadi saya mencoba untuk tes Inggris dan mendapatkan visanya, terus kita bisa pergi ke Australia dan mencari kerja di sana dengan link-link yang sudah ada oleh orang Indonesia di sana. Gitu. Kita akan berinteraksi dengan orang Indonesia di sana di Facebook. Nah, terus kita juga mendapatkan pekerjaannya akan lebih berwarna karena bukan cuma di hospitality, ada yang bekerja di agriculture itu jadi hasil alam yang ada di Australia itu diolah dan di pack gitu ya, di packing oleh orang-orang Asia kebanyakan yang bekerjanya. Nah, terus kurang lebih 3,5 tahun, hampir 4 tahun itu pengalaman baru buat saya di Australia karena saya bisa melihat bagaimana budaya orang bule dan memperlancar juga accent ketika kita berbahasa Inggris gitu. Jadi mungkin dulu ketika saya ngomong bahasa Inggris itu ada accent Sundanya. Nah, ketika saya sama bule itu mulai berubah. Mulai ada, oh kita akan ikuti gaya mereka gitu. Nah, itu pengalaman yang lumayan saya ambil ketika saya mengajari juga siswa ataupun orang-orang yang berminat untuk berbahasa Inggris. Seperti itu. Nah, kesempatan lain saya pernah saya pernah ke Jepang. Jadi saya pernah tahu juga tentang Jepang dan Korea, di mana program ini memang sudah tercanang dari lama ya antara negara Indonesia dan negara Korea dan Jepang ini namanya program G2G. Nah, itu juga salah satu yang saya bisa recommended kalau orang-orang yang mau berbahasa Jepang dan bahasa Korea, mereka bisa belajar di LPK yang udah ada di Indonesia seperti itu. Jadi memang panjang sih kalau saya cerita satu persatu itu panjang. Siap. Tapi memang seru nih ya Kang ya. Ini juga mencoba beberapa profesi di tempat baru juga pasti udah terbiasa dengan adaptasi gitu. Nah, sebelum ke soal adaptasi, Tio pengen nanya dulu, negara mana sih yang paling berkesan ya, tempat yang paling ya punya kenangan indah gitu Kang? Mana sih yang favorit? Kalau yang favorit, jujur aja saya lebih convenient di Australia ya, di Australia karena satu negaranya itu tidak terlalu jauh dengan negara kita. Memang kita tidak munafik ya dengan salary juga dengan pendapatan itu sangat dihargai karena mereka hitung kita kerja itu per jam. Terus ada insurance dan ada juga memang kita bayar pajak tapi pajak itu dikembalikan setiap tahun gitu. Jadi di sini memang sangat betul-betul transparansi lah negaranya itu. Jadi kita tidak terlalu yang takut dengan bayar pajak gede pun memang ya buat kita juga gitu ke depannya. Itu salah satu yang saya lihat. Terus dari kesehatan juga dijamin, ada meal allowance, terus sangat mudah dengan berkendara juga ketika kita pengen nyetir gitu ya, misalkan dari Melbourne ke Sydney itu kita nggak khawatir karena jalanannya itu memang sudah betul-betul safety banget lah. Kecelakaan itu sangat benar-benar jarang gitu di sana. Itu mungkin dari edukasi pemerintah juga ke orang Australia ya. Jadi sebelum mendapatkan SIM, sebelum mereka mau berkendara itu sangat ketat gitu. Jadi untuk mendapatkan SIM itu tidak mudah. Kita harus betul-betul ada sekolah yang di provide oleh Samsat ya, kalau di kita mungkin Samsat itu ada tesnya lagi gitu. Jadi setelah beberapa beberapa hours, baru kita bisa tes dengan orang yang mengeluarkan SIM. Dan kalau gagal pun kita harus balik lagi tes lagi seperti itu. Disitulah saya sangat melihatnya itu sangat teratur gitu, negaranya itu sangat mengikuti aturan apa yang dicanangkan oleh pemerintah Australia ya.
Australia saya banyak melihat yang disiplin di sana. Jepang bagus, Korea juga bagus tentunya. Tapi karena mungkin yang paling lama saya di Australia, jadi saya melihat ada sebuah mungkin kalau saya recommended ke orang-orang, saya juga akan recommended Australia. Wah, kayaknya seru ya, Kang ya. Tapi ini kan benua Australia udah gitu, di Asia juga udah. Ke Amerika udah pernah, Kang? Benua Amerika? Amerika tidak bekerja di darat, tapi sering ketika kapal pesiar, karena kapal pesiar itu memang kita ada di perairan Amerika. Jadi ketika kita singgah di Miami, terus kapalnya istilahnya berlabuh, kita boleh keluar gitu. Jadi kita boleh jalan-jalan, boleh belanja, terus kita juga pernah ke New York. Kalau pas kebetulan homeportnya di New York, yang paling sering itu di San Diego, California. Itu. Jadi memang Wow, seru ya. di kapal pesiar itu betul melihat semuanya kalau di kapal pesiar, melihat negara semuanya. Iya. Nah, Kang, ini kan kayak di Amerika gitu kan terkenal juga ya negara adidaya, terus juga negara besar. Nah, kalau di sana kesannya gimana sih, Kang? Kan pernah ke New York juga, ke Miami juga gitu. Jadi kalau Amerika yang saya lihat itu negaranya sudah sangat freedom ya, dalam artian mereka sangat supel ke orang-orang. Terus dari segi tamu pun saya bisa lihat mereka itu easy going gitu. Jadi ketika saya servis tamu Australia, tamu Amerika, dan tamu Eropa, itu memang ada budaya yang orang Amerika itu punya dan orang negara lain tidak punya, yaitu kayak tipping system. Tipping system itu berarti kan ketika mereka sesudah kita servis, mereka itu akan ada rasa tidak enak gitu, dan mereka pasti kasih kita tips. Itu salah satu poin yang mungkin istilahnya orang servis itu sangat betah gitu bekerja di Amerika, karena Amerika akan appreciate kita dengan tipping gitu. Itu salah satunya. Nah, terus kenapa saya bilang mungkin mereka ya sudah menjadi culture ya dengan sistem tipping itu, karena setiap kali kita memberikan excellent service, kita tahu dengan kebiasaan mereka, terus kita juga sapa mereka dengan baik gitu ya, dengan nama dan lain-lain, mereka akan merasa nyaman gitu dengan kita, dan kita akan dicari sama mereka ketika mereka selesai cruising dengan kapal pesiarnya. Nah, di situ saya melihat oh mungkin memang kebiasaan gitu. Sudah dibiasakan di negaranya di darat seperti itu. Itu yang saya lihat kalau dari segi pekerjaan ya. Tapi kalau dari segi kota, terus dari segi negara gitu ya, ya mereka udah sangat maju juga sih ya. Sudah sangat yang teratur, terus security-nya juga sangat baik, tapi mereka juga tidak rasis dengan orang-orang Asia gitu. Mereka sudah welcome, dan yang saya lihat juga kemarin baru-baru ini kan di New York ada yang sampai sholat taraweh ya di WTC itu, dan ya saya lihat memang mereka sudah tidak ada rasisme itu sudah tidak ada. Wah, luar biasa ya. Jadi kenal berbagai budaya gitu. Kalau ke Afrika pernah nggak sih, Kak? Afrika kita lewat aja. Kita lewat aja dulu waktu World Cup ya 2010 kalau nggak salah. Saya kebetulan ada di satu kapal pesiar yang di-charter oleh tamu-tamu yang mau nonton World Cup waktu itu, Piala Dunia. Jadi sempat ke Afrika juga, tapi tidak yang seperti Amerika sering gitu. Kita lebih ke cuman pas ada crossing atau mungkin ada charter aja gitu. Tapi ini Kang ya, bekerja juga di bidang hospitality sampai bisa keliling dunia. Apakah ini memang
mimpi atau cita-cita dari Kang Gilang nih dari dulu, atau tiba-tiba aja gitu pas udah dewasa terjebak di Ya, dunia ini gitu, di dunia itu? baik. Ini sedikit ceritanya agak lumayan saya gambarkan. Jadi dulu sebetulnya sih tidak ada ya saya berkeinginan untuk di hotel ataupun di hospitality. Cuman bahkan dulu itu awalnya itu karena saya mengenal satu tempat pelatihan yang memang eh, notabene mereka melatih anak setelah lulus SMA atau sederajat itu tidak tidak lama gitu. Dalam artian tidak kuliah diploma ataupun S1, tapi mereka sistemnya itu LPK gitu. Nah, saya mencoba untuk ikut pelatihan ini, lalu ketika 3 bulan selesai, saya langsung dikasih kesempatan untuk training di Singapura 2005 itu. 2005 saya tes, saya ikut interview dan lolos untuk ke Singapura 6 bulan training. Jadi training itu untuk melengkapi persyaratan bahwa kita sudah diploma 1 seperti itu. 6 bulan training. Di sana juga kita dapat salary karena mungkin Singapura kan lumayan istilahnya mereka menghargai juga dengan tenaga kita. Nah, terus pulang ke Indonesia 2006 itu lebih lagi gitu. Wah, ini udah ke Singapura nih, masih ibaratnya kan Singapura juga dulu tuh masih exciting ya, kita masih pakai visa dulu zaman dulu 2005. Nah, ada sebuah target lagi gitu. Wah, kenapa enggak nih kalau kita pergi ke Kanada, ke Amerika. Akhirnya saya cari tahu gimana. Namun pengalaman saya belum banyak. Waktu itu baru masih training aja kan di Singapura. Jadi saya masih bekerja dulu. Bahkan saya sempat bekerja di Novotel Bandung. Waktu itu launching pertama ya. 2007 kalau nggak salah. Nah itu sempat ke Bali dulu 2008 awal, baru dapat di kapal pesiar itu pertengahan 2008. Nah dari situ mulai kayak mengalir gitu, mengalir. Jadi oh ternyata setelah kita tahu tentang knowledge hotel dan kita bisa berbahasa Inggris yang baik gitu untuk bahasanya hotel, interview itu jadi kayak seakan-akan tidak beban lagi gitu. Jadi agak lebih mudah untuk berbicara dengan usernya atau interviewernya, seperti bercerita aja kayak gitu. Nah itu yang saya sekarang mencoba untuk memberikan pengetahuan ke anak-anak di Bandung yang pengen gitu untuk bagaimana sih cara kerja di luar negeri. Nah ini berdasarkan dari pengalaman saya sharing ke mereka seperti itu. Wah, Ya jadi sangat panjang kalau dari awal sangat panjang ceritanya. tapi akhirnya jadi berlanjut terus ya Kang ya Jadi dari berlanjut dan mengalir awalnya. aja. Nah ini Kang kan di kapal pesiar itu kan lama ya gitu. Lumayan. Apa sih, tapi ada suka dukanya nggak sih di kapal pesiar itu? Atau kayak ada kekhawatiran kan di laut gitu Kang, takutnya ada Betul, betul. badai, ada apa, ada Iya, hiu gitu. Ada nggak iya. sih kejadian yang aneh-aneh gitu? Nah, kalau kalau kekhawatiran ya, wah pertama suka duka ya. Suka duka Hmm. itu memang ada sedikit homesick pasti ya, karena kita kan namanya pertama, apalagi kontrak pertama biasa kerja di darat, masih pulang ke rumah gitu kan, terus masih punya teman-teman buat sharing kalau ada apa. Tapi ketika kita di kapal pesiar itu ada sedikit homesick yang apalagi pas kita mungkin sekamar dengan yang berbeda negara gitu. Tapi saya beruntung waktu di Holland America Line itu kebanyakan orang Indonesia. Jadi kita masih satu kamar dengan orang Indonesia karena kita masih bisa ngobrol Indonesia, terus masih sharing. Nah, jadi masih terobati lah ketika di kapal pesiar itu. Nah, tapi akan kita lalui ketika pas end of the month ya, karena kita dapat gaji gitu yang notabene kalau kita pas udah dapat uang, oh iya juga ya, kalau di Indonesia mungkin kita harus nunggu 6 bulan gitu kan, dalam 1 bulan itu jadi kayak keobatin gitu dari situ, ah udah deh semangat lagi gitu. Terus melihat melihat hal baru ketika keluar kapal
ya kan, melihat Alaska. Ya, kapan lagi nih ke Alaska nih gitu kan, lihat Wah, salju. Nah itu aduh, dia. jadi pengen ikutan jalan-jalan nih Kang ya, kayaknya seru banget ini. Iya itu dia. Mm-mm. Jadi memang ada suka duka lah, Mm. yang tadi kalau kerja keras pasti kita juga ada ada working hours yang mungkin akan harus kita disiplin ya. Misalkan dalam satu hari itu 10 jam itu pasti kita harus bekerja, karena misalkan saya di restoran itu breakfast 2 jam setengah, terus lunch 2 jam setengah, ada jeda-jeda break gitu. Jadi nanti ketika dinner mungkin 5 jam. Jadi diakumulasiin itu sekitar 10 jam. Tapi mungkin karena seiring waktu terus terbiasa, si kebiasaan itu menjadi yang akhirnya nggak berat lagi gitu. 10 jam itu jadi ya udahlah, yang penting malam tidur gitu kan, istirahat, besoknya kerja pun udah fit gitu. Di situ sih ada tergantung kita melihat kemana gitu, kayak namanya bekerja lah sama aja gitu kan, dimanapun akan sama. Dan apalagi setelah kontrak selesai itu ada sedikit proud gitu, dan ya udah kita liburan akhirnya kan seperti itu. Mhm. Wah, Jadi mantap. Mm. kalau kekhawatiran ombak, saya sih alhamdulillah tidak pernah ya, karena salah satu mungkin teh kecanggihan orang-orang luar sana itu sampai bisa menembus batas alam gitu kalau yang saya lihat. Walaupun pernah ada kejadian yang mungkin ada human failure ya, misalnya apa istilahnya, human error, Mm. agak sedikit uh, mengkhawatirkan dengan stabilisasi misalkan atau apa, itu pernah ada kejadian, tapi tidak di kapal yang saya waktu itu kontrak saya gitu. Nah, jadi uh, ombak-ombak itu pernah kerasa, tapi kita bisa lalui karena kita dengan sibuknya bekerja gitu. Jadi Mm. tidak tidak terlalu fokus dengan goyangan-goyangan yang begitu berat gitu. Kalaupun memang ada orang yang tidak kuat ombak, itu biasanya istirahat gitu. Ada sleep lah. Mereka bisa istirahat, terus kadang kita juga bisa minum obat, dari ada klinik juga di sana kan disediakan. Terus makan juga kan memang di sana setiap saat bisa makan gitu. Kita ada meals, tempat kayak EDR kalau di hotel itu, employee dining roomnya ada gitu. Jadi memang sudah di set gitu, sudah di set dengan tempat dan fasilitas yang sangat menjamin gitu untuk kru, untuk pekerja di sana. Itu kita aturannya itu udah aturan Amerika gitu. Jadi mereka sangat sangat direncanakan lah semuanya itu gitu. Mm. Mm. Tapi nggak ada hewan-hewan buas ya Kang ya yang tiba-tiba Ya muncul. enggak sih, kayaknya mereka takut karena mungkin kegedean kapalnya kali ya. Pernah sih ada Wah, kayak ikan uh-uh. paus keluar gitu, tapi justru mereka malah seneng karena bisa difoto kan ikan paus Ah. itu, tapi tidak menyerang kapalnya. Nggak pernah sih, nggak pernah. Karena Kan di kapalnya jauh bawahnya lebih besar gitu ya. lebih besar betul, dan di bawahnya itu kan memang besi. Kenapa bisa mengambang itu karena ada besi yang sangat besar, dan itu tuh kayak ruang hampa gitu si besi itu. Makanya saya Hmm. juga kadang kalau menurut pemikiran awam gitu ya, kok besi bisa sampai mengambang gitu, padahal itu tuh Hmm. gedung tinggi yang Hmm. notabene berat gitu, Hmm. tapi bisa ngambang itu. Kalau kita mikirnya Iya. sederhana itu Hmm. nggak kena gitu. Tapi kan ya itu eh, teknik ya, teknik, jadi akhirnya bisa dikalahkan juga dengan yang namanya alam itu, dengan teknik yang otak manusia bisa jadi mengambang gitu si kapal pesiar itu. Wah, mantep banget ya perjalanannya gitu. Tapi kalau makanan favorit nih Kang, setelah sekian banyak negara dilalui, apa sih makanan favorit di mana gitu? Makanan, justru kita kangennya itu makanan Indonesia ya, karena Nah, ketika di kapal pesiar pun kebanyakan kan makanan western kayak burger, terus apa
pasta gitu ya. Nah, jadi ada satu negara yang waktu itu ada orang Indonesia yang jualan di mobil. Jadi mereka di Vancouver di Kanada. Kebetulan si Vancouver ini homeport dari cruise kita waktu di Alaska gitu. Jadi setiap minggu pasti kita ke sana. Nah, jadi kita malah belanjanya itu ke si Bu Yani ini, namanya Bu Yani di Vancouver, dan dia itu jual yang udah ada kacang teri, ada sambal, terus tetap apa kayak ada goreng-gorengan. Jadi kita kangennya makanan Indonesia juga akhirnya. Wah, karena udah segala Iya, dicoba, jadi malah karena kangennya sudah yang dicoba. di sini ya. Betul. Walaupun ya ketika kita ke Meksiko gitu, kita nyoba taco, kita nyoba makanan-makanan di sana, tapi memang lidahnya itu kurang lah ya untuk apa makanan-makanan Western gitu. Jadi ya menurut saya sih tetaplah Indonesia the best lah. Wah, jadi kita harus bersyukur ya Betul, ya. dengan apa yang ada di Indonesia ini. Nah, nanti kita bakal lanjut ngobrol nih Kang ya, di bahasan berikutnya tentang tips dan trik kalau misalnya kamu nih ingin bekerja di luar negeri. Boleh ya Kang ya, sharing ya? Boleh, silakan ya. Nanti saya coba sharing lah sedikit-sedikit. Oke, siap.